Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Best Talk, dan hari ini saya Pendeta Daud Darmadi bersama dengan narasumber kita yang hadir di studio saat ini, Pendeta Doni Tatimu MPM, kemudian Pendeta Juanda Doktor Teologi bersama dengan Pendeta Samuel Magister Teologi. Kita hari ini akan bersama-sama membahas satu tema yang tentu sudah menjadi pembicaraan yang marak di masa pandemi ini. Di mana ada satu fenomena yang sekarang muncul baik di keluarga Kristen maupun di gereja. Di mana ada keluarga-keluarga justru di masa pandemi ini muncul perceraian. Timbul perceraian. Nah, tentu kita tahu bahwa perceraian bukan hanya berdampak kepada suami, bukan hanya berdampak kepada istri, tapi perceraian sebenarnya juga yang dikorbankan adalah anak-anak. Nah, ini tentu yang nanti akan kita bicarakan bersama-sama tentang satu persoalan bagaimana mengobati masa trauma anak ketika ada di dalam peristiwa orang tuanya bercerai. Tentu pengalaman ini kan membuat luka batin yang mendalam. Sampai-sampai kadang-kadang Bapak-Bapak sekalian ada nih anak yang kemudian trauma dan takut menikah karena melihat pengalaman kegagalan dari orang tuanya yang berumah tangga. Nah, silakan Bapak, siapa yang mau berpendapat duluan, silakan. Oh iya, coba saya berpendapat duluan. Saya percaya bahwa keadaan kita hari ini adalah hasil dari semua pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya. Tetapi lebih daripada itu menurut saya bukan pengalaman itu saja yang membentuk seseorang, tetapi pemikiran kita yang timbul ketika kita mengalami sesuatu. Yeah. Yang bercerai juga banyak mungkin misalnya, tapi tidak semua anak dari hasil perceraian dalam keluarga perceraian mengalami trauma tersebut. Buat saya adalah ketika ada orang-orang tertentu mengalami perceraian, keluarganya bercerai, ayah dan ibunya bercerai, dia kemudian mulai berpikir misalnya, saking sakit hatinya lihat papanya memperlakukan mamanya, kemudian dia berkata, semua laki-laki nggak bisa dipercaya, gitu. Ya, akhirnya bisa tidak mau menikah sama laki-laki atau cari kemudian kecenderungan seksualnya menjadi pada, misalnya kalau dia wanita, akan kemudian pada wanita. Saya pikir yang perlu diperhatikan adalah gejolak emosi dan pemikiran ketika keadaan itu terjadi. Gejolak emosi dan pemikiran, yang berarti bahwa pengalaman orang tua itu membentuk perilaku anak menjadi menyimpang. Nah, Pak belum tentu sih, belum tentu. Ada juga anak-anak yang kalau orang tuanya bercerai malah bahagia loh Pak. Oh iya. Kenapa? Iya. Nah, ini fenomena khusus. Oh, bukan fenomena khusus, ini terjadi Pak. Makanya pada waktu lihat orang tuanya bercerai, mungkin dia tahu lebih bagus mereka berpisah. Karena apa? Mungkin si anak ini dia tidak terbiasa di rumah, tidak ada kedekatan sama orang tua. Mungkin juga dia habis kalah main falas mungkin. Wah, kemudian kalau bercerai kan ada bagi-bagi harta kono gini kan, mungkin dia kecipratan juga. Mungkin juga dia bukan tipe melankolik, tapi tipe kolerik mungkin, tipe sanguistik mungkin, tipe flegmatik mungkin. Jadi pada waktu tipenya bukan tipe melankolik, mungkin dia tidak akan menyanyikan lagu yang sendu-sendu begitu toh Pak Daud. Tapi saya mau nyambung begini Pak. Iya, silakan Pak. Saya selaku hamba Tuhan begitu ya pendeta. Saya tahu memang kami ini harus membekali semua jemaat ini dengan firman-firman tentang pernikahan yang baik dan seharmonis mungkin yang bisa kita harapkan. Tapi namanya suatu keadaan bisa jadi mungkin di antara jemaat kita ini ada yang harus bercerai begitu ya. Iya. Lalu mau enggak mau kita juga tetap punya tanggung jawab buat anak-anak kita yang masih remaja, yang masih dalam taraf mereka mau masuk ke dunia sana. Kita juga harus tanamkan dalam setiap khotbah-khotbah kita, dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kebenaran tentang firman bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah kehendak Tuhan, ide Tuhan sendiri. Sehingga kalau toh
kita ketemu anak-anak muda lalu mereka melihat kegagalan orang tuanya di dalam pernikahan, kita bisa masukkan tentang ini bahwa jangan pernah takut untuk menikah, karena sesungguhnya menikah itu bukan karena harus punya anak, menikah itu bukan harus karena umurmu sudah tua, menikah itu karena ada tuntunan kiri kanan, tapi karena memang menikah itu idenya Tuhan sendiri. Idenya Tuhan. Nah, sehingga kalau dengan itu yang kita tanamkan mungkin bisa timbul lagi keberanian dari sang anak ini untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga. Seperti itu maksud Ya. saya. Sorry. Baik, anak masuk dalam rumah tangga adalah ide dari Tuhan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana ketika anak ini sudah terluka, batinnya terluka. Berarti namanya luka batin itu kan nggak kelihatan. Trauma itu luka batin nggak kelihatan. Lukanya disebabkan oleh orang tuanya yang bercerai sampai dia kemudian takut membangun rumah tangga. Nah, bagaimana kita memberikan sebuah solusi, sebuah jawaban tentang pergumulan anak ini supaya dia nggak takut lagi menikah karena dia sudah memiliki pengalaman orang tuanya bercerai. Saya mau masuk sedikit Pak begini. Berangkat dari pengalaman pribadi saya. Memang sih saya punya orang tua enggak bercerai Pak. Tetapi saya punya bapak ini agak jadi orang paling semangat gitu loh. Sehingga dia punya kiri kanannya, selir-selirnya ini lebih dari satu gitu Pak. Sehingga ketika yang seperti itu dan orang tua saya ini nomor yang terakhir dari sekian banyak orang-orang tua perempuan saya ini. Lalu saya mulai berpikir juga, wah ini kalau seperti ini jadinya saya akan jadi seperti apa nanti kalau bapaknya, lebih baik saya juga enggak menikah kan gitu tadinya. Lalu saya isi hari-hari ini dengan ya pokoknya bermain, kumpul dengan banyak teman-teman, enggak punya keinginan saya ke sana. Tetapi tiba-tiba enggak tahu ada satu dan lain hal itu ada wanita gitu yang attentionnya lebih ke saya gitu. Sehingga karena attentionnya lebih ya sudahlah daripada nganggur saya dalam tanda kutip begitu Pak, saya pacarin lah dia kan gitu. Tetapi karena tetap tidak ada niatan untuk menikah ya jujur Pak 12 tahun saya seperti ini sampai akhirnya saya bersyukur punya Mertua. orang tua yang lain gitu dalam hal ini Yang mendidik dan mengarahkan kita untuk jadi lebih baik lagi. Dikasih tahu bahwa kamu itu maunya apa? Ini anaknya orang. Kok kamu bawa ke sana kemari enggak ada kejelasannya. Iya. Kalau iya kalau enggak. Karena nantinya akan jadi barang bekas sekian belas tahun. Betul. Kamu. Jadi perlakuan pengalaman masa lalu yang dialami oleh kita itu bisa membentuk perilaku yang menyimpang pada masa kini atau mungkin kita memperlakukan orang lain juga seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Pak Juanda? Bagaimana? Pak Slamet ini trauma terkontrol. Jadi dia bisa ngontrol traumanya, mungkin sifatnya kolerik, jadi nggak melo, nggak nangis toh Pak? Nangisin dah juga. Oh, enggak, tapi kan, enggak nangis. paling tidak juga takut untuk melangkah mau menikah itu. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah begini, bagaimana cara mengobati trauma seperti ini sampai kita anak-anak itu tidak punya perilaku yang menyimpang seperti ini? Ya, kalau kita bicara mengobati, tentu harus ada yang bisa menolong dia. Maka dalam kasus kita dalam dunia pergerejaan, pastilah hamba Tuhan atau pendampingan. Kalau di masa masih pemuda atau remaja, pasti ada ketua dari pemuda itu. Memang tidak gampang karena berbicara persoalan trauma itu wanita ya, trauma. Kalau laki kan traupa kan. Nah, pada waktu trauma tentu saja dia susah sekali untuk mengutarakan apa yang menjadi persoalannya. Pendampingan itu yang akan menolong dia apakah akan menemukan jalan keluar atau tidak. Iya, pendampingan dari seorang hamba Tuhan akan menuntun anak yang trauma mengalami pemulihan. Ya, saya tambahkan sedikit. Silakan, Menurut saya kan Banyak nggak apa-apa Pak? ya, mungkin benar yang dibilang Pak Juanda, trauma terkontrol. Ya, pertanyaan yang paling penting adalah apakah keputusan untuk menikah itu terjadi
untuk tidak menikah dulu itu terjadi karena ketakutan akan masa depan atau memang karena pengalaman masa lalu yang membekas. Kalau pengalaman masa lalu yang membekas ya kemudian memang kembali lagi. Kalau saya tadi katakan bahwa bukan persoalan keadaan. Pak Jona bilang ada yang senang kok malah bebas merdeka gitu ya, atau dapat harta gono gini. Tapi persoalannya adalah persoalan apa yang dia pikirkan ketika terjadi masalah itu, terjadi keadaan tersebut. Makanya kalau itu persoalan akar masalah yang sesungguhnya ya berarti perubahan itu harus dimulai dari perubahan cara berpikir seseorang. Mungkin itu yang akan menjadi konsentrasi. Setuju, perlu ada konseling, perlu ada pembukaan-pembukaan sehingga orang itu tercerahkan, tersadarkan bahwa dia tidak bisa menentukan masa depannya oleh keadaan masa lalunya. Dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan rasa sakit atau tidak mau disakitinya itu. Iya. Menurut saya seperti itu. Iya, bagus. Mengarah ke masa Pada depan waktu tadi ya. diceritakan masa lalu, masa lalu. depan, itu saya ingat Paulus berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi dia nongkrong di mana, itu akan bisa membentuk pola berpikir dia. Nah, Dan yang paling penting juga Pak Bentar ya, bahwa ada orang yang harus mementori, itu yang paling penting. Kayak saya jadinya berani memutuskan untuk akhirnya mengambil kekasih saya ini karena memang ada mentoring Ada ini loh. pendampingan, Iya, orang ya, yang ada bimbingan. bertanggung jawab dari sisi rohani, yang memberi kekuatan kepada saya, yang memunculkan keberanian saya, yang saya juga dikasih tahu, percayalah kamu nanti tidak akan seperti bapakmu dan kamu juga akan bisa menata dan lain sebagainya. Iya. Saya itu yang akhirnya membuat saya memutuskan berani untuk melangkah seperti itu. Nah, Oke. oleh sebab itu mungkin kita semua yang di tempat ini, ayo jadi seperti yang saya pikirkan ini tadi, supaya kalau kita ketemu dengan anak-anak muda, anak-anak yang lain yang dalam masa-masa transisi untuk memutuskan menikah atau enggak ini, kita bisa hadir selaku orang yang bisa mementori mereka. Saya pikir seperti Ya. itu. Tapi susah Maju ke juga depan, Pak, ya. kalau kita pacaran sama orang yang trauma, lalu pacarnya itu nggak mampu ngatasi, bisa bubar barisan itu. Ya, jadi sekarang mungkin yang perlu kita pikirkan bagaimana sih sebenarnya nasihat atau semacam tips ya bagi anak-anak muda kita sekarang ini untuk mencari pasangan hidup yang sepadan. Alkitab bilang harus satu iman. Kemudian mungkin dunia punya kriteria sendiri atau masing-masing orang punya kriteria sendiri. Nah, tentu bapak-bapak semua di sini punya pengalaman bagaimana atau semacam tips ya bagi anak-anak muda kita sekarang ini untuk mencari pasangan yang benar. Ya, ini bisa berbagi pengalaman kayaknya ya. Itu tugasnya Pak Samuel aja. Sudah berpengalaman dia. Jadi Kalau saya melihat begini, menarik, saya selalu mengambil kisah Kejadian pasal 2 bahwa Tuhan menciptakan Hawa bukan karena Adam kesepian sebenarnya. Justru ketika kita temukan Tuhan menciptakan Hawa ketika Tuhan memberi Adam tugas untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Dan waktu Adam dibawa binatang-binatang dan Adam memberi nama. Dan dalam konteks itulah kemudian Tuhan berkata tidak baik manusia seorang diri. Jadi konteks tidak baik manusia seorang diri bukan karena lagi kesepian, tetapi karena sementara melakukan sebuah tugas. Tuhan melihat bahwa manusia tidak bisa melakukan mandat ilahinya apabila seorang diri. Dia harus memberi seorang penolong. Jadi istri ada atau pasangan ada itu bukan sebagai pemuas nafsu seksual kita, bukan sebagai pengisi kekosongan kesepian kita, tetapi sebenarnya yang paling utama buat saya adalah sebagai penolong untuk memenuhi tujuan ilahi. Makanya saya selalu bilang begini Pak Daud, bahwa sebelum anak-anak muda saya selalu bilang sebelum mencari pasangan hidup, harusnya kamu lebih dulu temukan tujuan hidup. Sebab pasangan hidup, tujuan hidup lebih dulu ada, baru kemudian pasangan hidup. Misalnya saya, kalau saya sudah tahu saya jadi pendeta misalnya, saya nggak akan cari pasangan hidup saya di diskotik.
Ya, saya akan cari pasangan hidup saya di tempat di mana saya akan memenuhi panggilan saya. Kalau panggilan saya lebih ke sosial, saya nggak akan cari pasangan hidup yang cerewet kalau pengeluaran agak banyak gitu ya, pelit. Saya akan cari orang yang punya jiwa sosial yang besar. Sebab tujuan hidup akan menentukan pasangan hidup. Jadi nomor satu buat saya adalah temukan tujuan. Kalau belum temukan tujuan, jangan dulu cari pasangan seharusnya. Iya, pernikahan inisiatif Allah, temukan dulu tujuan hidup baru kemudian bagaimana kita mencari pasangan yang mendukung tujuan kehidupan kita. Tapi juga begini Pak. Iya, silakan, Pak. Kalau untuk mencari pasangan Bapak kan tanpa hidup, tujuan tadi aslinya kan. Tapi juga bisa ya Pak. tapi kalau untuk mencari Betul, pasangan hidup begitu Pak ya. Di zaman dulu Alkitab juga pernah menulis bahwa pasangan hidup itu memang ada beberapa kasus yang perlu dibantu oleh orang lain, dalam hal ini orang tuanya, mungkin kayak kasusnya Ishak begitu ya. Bapaknya menugaskan orang gitu. Zaman Siti Nurbaya ini. Tetapi ketika Yakub sendiri baru satu generasi saja, Yakub itu cari sendiri kan begitu. Cari sendiri. Nah, hal ini saya juga pesankan kepada anak-anak muda, jangan juga menutup telinga, menutup mata juga untuk nasihat dari orang-orang tua. Mungkin orang-orang tua ada pilihan-pilihan mengajukan, itu loh anaknya itu loh, coba kamu deketi. Atau kalau kamu nganggur-nganggur, coba itu nomor teleponmu kamu kasihkan ke sana. Jangan pernah menutup yang seperti itu, tapi juga jangan terus berharap juga seperti itu. Karena nantinya kalau terjadi kegagalan di tengah jalan, nanti resikonya kita ditanggung komplainnya, sendiri. nah itu tuh dulu mama yang suruh, ini kan pilihan papa, saya kan anak taat suruh ngikuti, akhirnya gimana? Iya. Tapi juga jangan seperti itu, makanya untuk mencari pasangan hidup, kita jangan juga mengandalkan intuisi kita sendiri. Tidak bisa, sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya, aku punya wewenang penuh, jangan juga seperti itu. Tetapi paling tidak dengar-dengar juga, buka mata lebar-lebar, mumpung belum diikat kan gitu, buka telinga lebar-lebar. Nanti supaya setelah sudah pilihan diikat, kita ini, nah seperti terus itu. diikat, Karena nggak boleh sesungguhnya buka mata. pernikahan kan nggak seperti beli barang Pak. Iya. Beli barang itu bisa dicoba dulu, nggak cocok dituker, atau kalau rusak bisa ganti kan. Tapi sekali kita memutuskan, kalau kita putuskannya itu benar, kita akan mengalami surga selamanya. Tapi kalau putusannya itu salah, wah neraka akan ada di hadapan kita. Itu saja Pak. Iya. Jadi pada waktu kita memilih pasangan kepada istri kita atau suami kita nggak boleh berkata ini bukan jodohku, ya kan? Tetapi memang inilah yang kemudian pilihan kita dan juga merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, mungkin ada enggak kayak semacam gini, nasihat untuk anak-anak muda kita kayak semacam boleh kita ngomong kriteria ya kan sesuai Alkitab, atau bagaimana supaya saya nanti itu cocok. Ya kan? Saya ada 5L Pak Daud. Oh 5L, nah ini Iya. 5L ini mungkin Jadi cocok kalau untuk kita. mau cari pasangan sepadan, pertama harus lawan jenis. Itu Nah penting. itu Setuju itu, Pak. lawan jenis Kan kan. hari-hari ini Kadang-kadang juga kita banyak kumpul-kumpul itu kalau beda jenis kan orang tua dulu itu takut. Tapi sekarang hati-hati orang tua. Kalau berdua terus sama cowoknya sama ceweknya, kita perlu curigation. Nah kita perlu cari tahu ada apa. Tapi yang kedua, setelah dia tahu itu lawan jenis, maka ukuran pertama yang kedua adalah lahir baru. Jadi harus sama-sama Kristen. Nggak bisa satunya agama Kristen, satunya Kristen. Itu tidak sepadan mestinya. Tapi yang ketiga adalah L-nya adalah lakukan firman. Jadi dia sudah punya Yesus. Apa ciri-cirinya? Dia adalah pelaku firman. Tapi yang keempat, lancar komunikasi. Lancar Wah komunikasi. iya, jadi kalau dia seperti nyambung punyanya Pak Doni tadi, kalau pasangannya itu accounting, sukanya hitung-hitungan, satunya fisikawan, wah rumahnya sunyi senyap kayak museum. Itu dia masalahnya. Tapi Kayak kalau laboratorium. satunya marketing rumah, satunya marketing asuransi, kayak pasaraya. Nah, jadi harus satunya rame, satunya diem. Itu menarik juga bukan? Makanya ketika cari pasangan pasti nggak ada yang cocok. Nyocoknya ketika sudah ketemu, nyocok-nyocokin. Iya. Iya, sama Tuhan aja kita nggak cocok kok. Iya toh, kan kita suka berkata kehendakmu, tapi terjadilah menurut keinginanku toh. Nah, yang kelima adalah lincah kerja.
Lincah kerja. Iya lincah. Kerja itu bukan cuma di luar, di rumah juga. Nanti yang naik genteng istrinya malahan. Harusnya Yang suami. lakinya jadi bosi kan. Wah dia, yang istriku kan penolong kata Pak Joni tadi kan. Kata Alkitab, Pak. Oh kata Alkitab ya. Oh kan penolong toh. Tolong dong, betulin gentengnya dong. Superwoman. Pak. Iya Superwoman. Padahal Superwoman ini kurang ajar Pak. Celana dalamnya di luar toh. Itu dia. Saya tambah lagi Oh iya, nggak apa-apa. satu L boleh ya Oh Pak ya? boleh, 7 boleh. Lupakan mantan. Wah. Itu L yang terakhir ini loh yang kadang Lupakan ini. mantan, iya. Kadang memang kalau kita masih baik-baik, is okay, enggak pernah terfikirkan untuk itu. Tapi ketika kita lagi stagnan dalam rumah tangga, terjadi problem, konflik, kalau kita enggak pernah lupakan mantan, lalu tiba-tiba ada acara reuni lah, ada apalah yang namanya CLBK, itu tinggal sejarak jempol tangan kita dengan tombol handphone, Pak. CLBK iya. begitu tombol gitu, klik. Hai, ya sudahlah. Itu Pengalaman nanti Pak ya? akan- Pengalaman ya? Nah, kayaknya ini fenomena gitu Pak. Oh fenomena. Jadi Fenomena yang lupakan- hari ini sedang terjadi. Gitu. Lupakan mantan, L-nya jadi 6 sekarang gitu Pak. Kasih Buat 7 anak Pak, ayo Pak. muda. Lucu. Ini dia. Lucu. Oke. Pak moderator kasih L1. Iya. Sudah terlalu banyak L ya untuk kita. Oke, jadi pada waktu kriteria apa namanya, kemudian juga tips sudah kita dengarkan sama-sama, sehingga pada waktu kita sudah membangun kehidupan rumah tangga, biasanya ya kita mendengar kisah juga mungkin pengalaman kita. 3 tahun pertama itu adalah 3 tahun belajar dalam rumah tangga untuk mencocokkan, tadi saya bilang ya, untuk mencocokkan, sehingga proses mencocokkan butuh waktu yang mungkin cukup lama dan panjang, sampai kemudian kan ada yang sekarang lagi dibicarakan juga ya di media sosial, ada satu kisah seorang hamba Tuhan juga pada waktu baru-baru ini dipanggil Tuhan. Nah menarik sekali bahwa ketika saya ingat waktu saya melihat itu, menarik sekali bahwa istrinya berkata pada waktu dia bilang, kamu pada waktu masih hidup kamu pelayanan terus, ya kamu tidak pernah memperhatikan saya. Sekarang pilih aja, mau pilih pelayanan atau mau pilih saya. Nah ini sebenarnya kan juga sedang proses pencocokan begitu. Bagaimana pandangan bapak-bapak semua? Iya, Masalah saya ini? sering kali nyuruh mahasiswa saya, kalau suka penggembalaan, carilah pasangan yang suka penggembalaan. Yang suka jalan-jalan, penginjilan, bermisi, carilah pasangan seperti itu. Kalau enggak bisa konflik. Bisa konflik, Bisa ya. konflik. Karena bahasanya mungkin berbeda, Iya. ya kan? Bahasanya nggak sama begitu. Nah, seberapa pentingkah dukungan dari pasangan kita ya dalam pekerjaan, kalau misalnya kita adalah seorang keluarga yang punya profesi, atau seberapa penting dukungannya untuk pelayanan kalau kita hamba Tuhan? Saya pikir itu sangat-sangat penting sekali Pak. Contohnya saya ini, sekali lagi saya ngalami lagi. Saya selain seorang pendeta, saya juga bisnismen kan, saya kerja. Yang namanya kerja, apalagi di masa-masa seperti ini, ada pasang surut. Sehingga ketika keadaan ekonomi ini lagi bukan cuma kurang Pak, tapi ini terjun bebas ke bawah begitu, pus gitu. Mau enggak mau pasangan saya ini yang akan menguatkan saya, menguatkan dalam doa, menguatkan dalam berbicara, bahkan jujur dalam tanda kutip menguatkan juga dalam keuangan, tabungan-tabungan ini harus berani juga untuk yang lain-lain, karena memang tidak salah dia dijadikan penolong, karena saya memang lagi perlu seperti itu. Makanya dukungan pasangan hidup itu sangat perlu. Bahkan saya pernah juga ngomong-ngomong sama dia, ngomong begini, besok-besok kalau boleh saya minta ke Tuhan ini, kalau boleh sih, kalau harus pulang, kita pulang bareng-bareng ke sorganya ya. Tapi kalau tidak, ya aku harus pulang duluan lah. Karena jujur saya ngakuin, saya tidak bisa kalau tanpa Penolong, nah, ya itu kan, tanpa tadi. penolong. Ya. Nah, seperti Jadi itu betapa komitmen saya. pentingnya dukungan seorang pasangan yang benar ya, yang mendukung dalam pekerjaan dan pelayanan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak tentang topik yang sama ini? Buat saya ya penting sekali, sama setuju, saya semua setuju bahwa penting. Tapi ketika pasangan hendak memberi sebuah dukungan, biasanya ada balancing.
Ada Ada hak keseimbangan. dan kewajiban dan biasanya itu dikomunikasikan di awal. Biasanya persetujuan bersama, kalau istilah saya harus ada persetujuan bersama. Tentu saja misalnya istri saya mendukung pelayanan, tetapi ketika menjadi sangat sibuk, biasanya dia mengingatkan saya kembali tentang the value, nilai dari sebuah pernikahan. Bahwa nomor satu jangan melupakan bahwa keluarga juga adalah sebuah pelayanan. Tapi statement itu tidak pernah dia pakai untuk berkata, oh kamu nggak boleh ke sana kemari, kamu harus mementingkan keluarga, enggak juga. Tetapi dia biasanya pakai nilai itu, value itu, kalimat itu mengingatkan, berarti kamu terlalu sibuk, anak-anak di luar, anak-anak di dalam membutuhkan kehadiranmu, istrimu membutuhkan kehadiranmu juga. Tapi ketika saya bisa buat nilai bersama dengan dia dan ada hal-hal saya harus pergi pelayanan cukup lama misalnya, ya dia mengizinkan dengan persetujuan bersama, komunikasi bersama. Itu sih kalau menurut saya, cara saya. Tapi kadang-kadang lucu juga Pak. Yang dilarang itu kalau suaminya pelayanan. Kalau marketing keliling dunia jualan, kok nggak dilarang, sana pergi cari uang yang banyak. Dapat duit ya. Iya, kalau pelayanan kok nggak boleh ya, heran ya. Mungkin pelayanan uangnya sedikit, Pak. Ah, itu dia masalah Pak. Tapi kalau kerja nggak apa-apa. Nah, Iya Pak Doni ya. di dalam dukungan ini, dalam pencocokan komunikasi dan seterusnya, perlu nggak sebenarnya kita membuat satu prioritas Pak dalam kehidupan kita? Mana yang penting nih, pelayanan dulu, istri dulu, atau itu sifatnya situasional, atau kayak menjadi sebuah kesepakatan yang ditetapkan? Bagaimana pandangan Bapak-Bapak? Saya dulu. Iya. Kalau saya percaya bahwa nomor satu prioritas adalah Tuhan dalam Oke, segala hal. dalam segala Istilahnya bukan pelayanan kan tidak mewakili Tuhan sebenarnya. Pelayanan ada istilahnya melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhannya. Ada yang menggunakan istilah itu. Keluarga apa juga keluarga bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sama juga buat saya adalah kembali lagi mungkin pakai istilah Pak Daud tadi situasional. Saya ingat si Wayne Crodero yang gereja Hawaii terbesar. Dia mengumpamakan ada satu tongkat panjang, di ujung satunya dia sebut sebagai pekerjaan, ujung sebelahnya dia sebut sebagai keluarga misalnya. Keluarga, ya. Mana keseimbangannya? Di tengah-tengah kah? Dia bilang enggak. Ada saatnya keluarga harus diberi prioritas lebih daripada pekerjaan sebab ada masalah dalam keluarga. Oke, iya. Masalahnya ada satu saat pekerjaan menuntut waktu yang lebih banyak, prioritas lebih banyak sebab dalam pekerjaan sementara ada persoalan atau hal-hal yang mendesak yang harus dilakukan. Makanya dia berkata seperti tongkat yang harus terus-menerus diseimbangkan sehingga kita tidak, kalau pakai istilah situasional, tidak kaku dan berkata oh harus begini, enggak. Saya sih pribadi melihatnya, saya setuju dengan Wayne Cordero bahwa memang lebih bersifat situasional dalam hal prioritas. Mana yang perlu diselesaikan, mendesak untuk diselesaikan. Ya, ada saatnya rumah tangga lagi masalah, pekerjaan lagi baik, ya berilah waktu dan fokus terbesar pikiran mental kita Pada kepada keluarga dan bukan dalam pekerjaan. Kalau pekerjaan kita lagi ada deadline dan sebagainya, Wayne setuju bahwa kita memberi waktu yang lebih banyak pada pekerjaan dan bukan keluarga. Jadi lebih situasional. Betul, pakai istilah betul, Pak ya. Daud. Menurut saya Iya. kurang tahu menurut rekan-rekan. Saya juga mau setuju tambahkan. gitu, Ya. juga setuju karena mengingat hal seperti ini perlu dikomunikasikan yang hangat gitu, dikomunikasikan yang jelas, dikomunikasikan yang intens dengan pasangan kita sehingga semuanya ini standing undernya itu dan understandingnya ini sama begitu loh, supaya ketika lagi sibuk dengan pekerjaan dan keluarga baik-baik, pasangan ini tidak akan protes, tapi begitu juga ketika pekerjaan baik-baik dan keluarga ada problem juga kita boleh melihat dan berjalan dengan lebih baik lagi karena ada komunikasi yang lancar, itu yang paling Ada pas. komunikasi dan saling memperhatikan. Gitu. Waktu kita mungkin tinggal beberapa menit. Itu ya kan? yang saya bilang tadi nomor 4, lancar komunikasi. Lancar komunikasi, ya. Iya, kalau punya uang banyak dikomunikasikan. Jangan disembunyikan. disimpan, iya. Kalau tidak punya uang komunikasi, punya uang Tidak komunikasi itu masalah. Itu akan jadi masalah betul Jadi sekali. ketika komunikasinya lancar, semuanya lancar. Sama seperti Pak Doni tadi. Bicara prioritas kan itu diagramnya sama Bapak. Bapak pasti tahu. Penting sama mendesak itu. Saya lupa. Ada yang penting belum tentu mendesak. Ada yang penting, ada yang mendesak. Jadi itu ketika diatur, dari mana bisa memutuskan dari komunikasi.
Dari komunikasi, Iya, saling Pak. memperhatikan satu Betul. dengan yang lain. Nah, mungkin ada hal yang lain yang mau disampaikan tentang bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik, memiliki perhatian, karena bentuk dukungan tentu bentuk yang paling nyata adalah perkataan, komunikasi, ya kan, rasa kasih dan seterusnya. Apa yang bapak-bapak semua bisa sampaikan untuk menjadi bekal dalam keluarga-keluarga Kristen sekarang ini? Mungkin singkat-singkat aja. Silakan. Statement terakhir. Kalau Boleh. menurut saya adalah ketika kebutuhan mendasar itu terpenuhi. Terpenuhi. Dalam arti mendasar bukan hanya uang seperti yang dikatakan Pak Juanda tadi, menarik juga. Tetapi Menarik, Pak. Uang nggak sangat menarik. menarik Pak. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan cinta, selama itu terpenuhi, buat saya ketika orang melayani ataupun bekerja biasanya tidak akan ada banyak komplain. Betul. Ketika rasa percaya itu ada, ketika komunikasi lancar itu ada, lincah kerjanya juga tidak ada masalah gitu. Masalahnya adalah ketika mungkin rasa percaya itu mulai berkurang atau ada kebutuhan-kebutuhan di rumah yang mulai Yang tidak terpenuhi. tidak terpenuhi, ya. Nah, apakah itu secara mental, apakah itu secara cinta? Makanya kan ada istilah kepenuhan harus dipenuhi secara apa itu kalau Lahir batin. lahir batin. Jadi lahirnya dan batinnya. Iya. Gitu. Dipenuhi lahir batinnya. Senang sekali bisa berbincang dengan bapak-bapak sekalian. Kita sudah ada di penghujung acara kita hari ini. Satu hal yang bisa kita petik menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa keluarga adalah inisiatif Allah yang tentunya antara pasangan suami dan istri harus berperan masing-masing, saling mendukung, dan supaya keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Karena kalau rumah tangga keutuhannya tidak terjaga dan terjadi perceraian, maka yang dikorbankan adalah anak-anak kita. Yang pertama yang dikorbankan Tuhan, Pak. Oh, yang pertama yang dikorbankan Iya. Tuhan. Ya. Tetapi kemudian berdampak juga kepada keluarga dan anak-anak. Inilah pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.